orang berkenan. Amin. Amin.
membawa setiap syafaat kita, membawa setiap syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya di sini mendoakan terbatas ada hal yang mungkin tidak disampaikan, tetapi Bapak Ibu Saudara secara pribadi ini waktu untuk kita meminta kepada Tuhan, berdoa, memohon untuk setiap hal yang sedang terjadi bahkan yang saudara perlukan dalam kehidupan. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sama keluarga, Tuhan juga pasti menolong dan memulihkan. Saat ini juga kami berdoa di tengah-tengah keluarga Ibu Olga Siwabesi, menyerahkan untuk ponakan terkasih anak Rivaldo atau Rikaldo Kakisina yang saat ini sedang diopname di Rumah Sakit Tian Harapan setelah mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi pemasangan pen yang membutuhkan dana begitu besar. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Tolonglah keluarga terkasih di dalam situasi yang mereka alami untuk anak Rivaldo. Kami percaya pertolongan Tuhan ada bagi keluarga ini. Tuhan pakai setiap tangan-tangan yang disentuh oleh kasih Tuhan untuk membantu di dalam proses pemulihan daripada anak kekasih. Kami percaya darah Yesus tercurah, memakai para medis, obat semua, sarana kesembuhan boleh terjadi untuk saudara Rivaldo Kakisina. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa tengah-tengah keluarga Ronaki, khususnya untuk anak Jeremy, cucu Jeremy juga yang mengalami patah tulang di bagian tangan. Kami minta kuasa dan pemulihan darah Yesus Kristus terjadi untuk anak kekasih. Tuhan, Engkau sudah menolong dari awal. Langkah tahap selanjutnya Tuhan juga akan bekerja dan menyatakan kuasa-Mu bagi anak kekasih. Untuk Mama Sandi, Tuhan terus kuatkan supaya tetap melangkah semakin lagi setia mengasihi Tuhan. Berdoa untuk orang tua Bapak Runaki bersama adik-adik semua di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan, bahkan kebutuhan. Kiranya Allah Engkau menolong dan menyatakan kuasa dan mujizat di tengah-tengah keluarga ini. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan keluarga Bapak Chais Tuningrat bersama Ibu Lina dan anak Ivana, mengucap syukur karena Tuhan Engkau sungguh baik. Melewati proses pergumulan, tantangan, kami percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, pemulihan, kesembuhan. Terus berkat kasih Tuhan Engkau nyatakan bagi keluarga ini Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini mengalami sakit dan penyakit. Kami teringat untuk Ibu Novi yang sakit, kedua anak juga yang mengalami masa pemulihan, proses pemulihan yang sedang terjadi. Kami juga berdoa menyerahkan ke semua jemaat-jemaat yang hamba tidak sebutkan satu persatu, yang saat ini mengalami sakit. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa dan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan biasa, supaya jemaat boleh mereka sehat, mereka boleh berkarya, mereka boleh kembali melayani Tuhan dan terus menyenangkan hati-Mu. Saat ini Bapa, kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu di tempat ini yang pada minggu ini boleh menerima berkat penambahan usia, baik usia kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, atau juga ada yang mengalami berkat-berkat mujizat jawaban doa di minggu ini Bapa. Mereka bersyukur dan menaikkan setiap pujian mereka bagi Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat usia yang baru ini Tuhan, lewat kekuatan, kesehatan, umur panjang, Allah limpahkan bagi semua jemaat-Mu yang boleh menerima berkat luar biasa di minggu ini. Ada Ibu Jeng Lumintang Kaum yang berulang tahun, kami minta berkat dan kasih Tuhan. Para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun anak-anak kami yang minggu ini berulang tahun,
Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Lawat hidup mereka, supaya dengan penambahan usia, semakin juga mereka setia kepada Tuhan. Semakin mereka sungguh-sungguh mengiringi Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami gerejamu juga berdoa dengan semua gereja-gereja Tuhan di berbagai denominasi saat ini, menyerahkan untuk persiapan pemilu di bangsa negara kami yang akan terjadi pada bulan Februari mendatang. Kami minta pertolongan dan berkat-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendahului segala sesuatu sebelum semua proses pemilu ini berjalan. Kami minta keamanan baik di distrik Abepura, kota Jayapura, di tanah Papua dan bangsa kami. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak izinkan setiap tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan, setiap kerusuhan, hal-hal yang terjadi atas negeri ini ataupun bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta keamanan yang baik. Kami minta damai sejahtera, shalom Allah terjadi untuk kota Jayapura, tanah Papua, bahkan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Biarlah semua pesta politik ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami minta Tuhan Yesus tolong supaya setiap orang-orang yang terpilih untuk memimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai daerah, adalah orang-orang terbaik yang Tuhan pilih dan tetapkan bagi negeri kami dan bangsa ini. Karena itu kami mohon Roh Kudus tolong kami. Kami yang besok akan memberikan suara, Tuhan berikan hati nurani-Mu bagi kami, supaya kami tidak salah memilih orang-orang yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Silakan untuk semua keluarga Kristen dimanapun berada, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, kami minta berkat kasih Tuhan. Juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja, semua yang melayani Allah di dalam rumah dan bait kudus-Mu, semua umat Tuhan, dewasa, lansia, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu balita, kami minta berkat dan kasih Tuhan melingkupi kehidupan kami. Bahkan seluruh jemaat umat Tuhan di dalam pekerjaan yang sedang dilakukan hari-hari ini, baik yang berprofesi sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja di wira swasta, guru, buruh, tani, apapun yang kami lakukan hari ini, kami minta berkat dan pertolongan Tuhan, supaya keberhasilan, kesuksesan, kelimpahan terjadi dalam hidup kami hari lepas hari. Tutup fokus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami tidak izinkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan tanah Papua, menuju berkat dan pemulihan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang terus bekerja mengamankan kota dan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, jaga dan lindungi mereka dalam tugas dan pengamanan kota dan bangsa. Tuhan memberi perlindungan dan keselamatan bagi setiap aparat keamanan. Saat ini juga Bapak kami berdoa menyerahkan untuk persiapan sidang jemaat dan rakyat GKN yang terjadi di atas tanah Papua, khususnya sidang jemaat yang tahun ini akan dimulai untuk semua GKN di tanah Papua. Juga ada rakyat kerja, semua pemilihan majelis pengerja, fungsi-fungsi komite yang baru. Kami minta pertolongan dan berkat Tuhan. Bahkan sidang wilayah akan terjadi pada bulan mendatang di GKN Sumber Besung. Kami minta berkat dan campur tangan Tuhan. Biarlah semua proses yang akan kami lalui sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pekerjaan kami, roh kecelakaan, roh kutuk, roh kesialan, roh kemiskinan, kemelaratan, roh malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mulah Bapa tercurah dan terjadi digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat
permohonan yang kami naikkan di hadapan. Masih banyak hal kami minta Tuhan. Mari tiliklah hati kami. Setiap permohonan yang kami bawa secara diam-diam di hadapan Tuhan melawat dan menjawab setiap apa yang kami gumuli. Secara khusus Bapak, kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang sedang bergumul untuk ladang pekerjaan. Kami terus minta dan kami membungkus itu dengan pengucapan syukur, karena kami percaya anak-anak muda kami Tuhan akan buat berhasil di jalan mereka masing-masing. Rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu yang akan terjadi untuk anak-anak muda kami di dalam masa depan dan cita-cita mereka. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dalam pergumulan, di dalam situasi yang buruk hari ini, di dalam duka cita, di dalam keputusasaan, kekecewaan, di dalam air mata, lembah kekelaman, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, pulihkan, kuatkan, dan berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dan mari kita tutup bersama dengan doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus dan mulia, terima kasih untuk kasih anugerah rahmat yang besar yang Kau limpahkan buat kami, khususnya jemaat GKI-nya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Allah Roh Kudus, ambil waktu ini dari Tuhan, memberkati kami sekalian, menolong hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga jemaat sekalian. Kami tidak izinkan kuasa lain yang daripada-Mu. Kami tolak usir dalam kuasa darah Yesus. Tawan kami dengan Roh yang kudus Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Roti yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Ada sukacita saudara. Selamat datang untuk Ibu Tia Mulia yang dari Tobelo dan kami juga yang berlibur dari kampung halaman Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita memasuki di tangga yang ke-21, tepat sekali ya. Puji Tuhan, hari ini saya berikan kesempatan untuk bagikan firman Tuhan. Mari kita lihat, mari kita nikmati hari hidup. Saudara, mungkin 21 hari dari tanggal pertama tahun baru, ada yang sudah mengalami air mata, tantangan, ya. Ada yang dengan penuh sukacita, ada yang khawatir, ada yang putus asa, dan juga kita tahun baru kita diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan. Tapi firman Tuhan katakan, mari kita nikmati hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita buka dari kitab Galatia 1 ayat yang ke-10. Rencana yang mulia. Saudara, oleh dukungan bapak dan mamanya, sehingga Nick juga bisa sekolah, kuliah, bahkan akhirnya dia menjadi penginjil, motivator, ya, sehingga banyak orang yang tertolong, khususnya generasi muda, ya, karena dia alami sendiri
bagaimana kakaknya mau bunuh diri. Ya. Jadi dia di situ dia terjun ya ke sekolah-sekolah, berikan ceramah-ceramah untuk berikan motivasi untuk generasi muda, khususnya mereka yang sudah putus asa, ya, mereka kehilangan kasih sayang orang tua, mereka yang tertolak, mereka yang dibuang oleh keluarganya, sehingga dia menjadi berkat yang sesungguhnya. Saudara, kalau firman Tuhan katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita terjun di ladang Tuhan, tim pelayanan, majelis, pengerja semuanya, ya saudara. Namun jika kita banyak menyukakan hati manusia lebih daripada kita menyukakan hati Allah, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat saja, ya, Tuhan masing-masing Allah mempunyai maksud tersendiri, saudara. Di mana ini pendidikan, ya, dia dapat gelar sarjana dalam bidang akuntansi dan juga perencanaan keuangan. Dia mengajar di Universitas dan juga pekerjaan sebagai penginjil, pengkhotbah, motivator, dan dia juga dipercayakan mempunyai 1 istri dan juga beberapa anak, ya. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sisa bahwa ini waktu dilahirkan, ya, orang tuanya juga terkejut, ya, bapak dan mamanya. Saya kemarin karena cepat-cepat saya sudah kembali ke Sere, jadi saya tidak bawa itu foto atau buku, ya saudara. Namun dan ibunya menyebut dengan ucapan syukur kepada Tuhan, walaupun dia tidak punya tangan, kaki kirinya itu punya kaki yang kecil sekali, ya. Tapi apa saudara, waktu dia sekolah mulai TK, SD, sering dibully, dipermainkan oleh teman-temannya. Namun dia berusaha keras, ya. Dia berusaha seperti anak-anak lain yang normal, sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lain juga, saudara. Namun setelah dia mulai SMP, ya, kakak perempuannya mau bunuh diri, ya. Saat dia lihat kakak perempuannya mau bunuh diri, disitulah berubah batin jiwa rohnya dan menjadi pria yang kuat, pria yang sungguh-sungguh menghargai dirinya. Dia bersyukur kepada Tuhan dan tahu bahwa apapun yang Tuhan buat saya atau berikan buat saya, walaupun saya tangan kaki tidak ada. Video kesaksian dari ini kita akan baca 1 ayat saja, Galatia 1 ayat yang ke-10. 1:3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Maka aku adalah. Kalau kita mau memikirkan hati manusia saja yang sia-sia, di sini kita disebut kita bukan hamba Kristus. Saudara yang kasih, kita akan lihat bersama-sama walaupun sudah berkali-kali. Namun hati saya tergerak untuk kita pilih kembali, ya, video dari yang dia anggota tubuh dilahirkan dengan tidak sempurna, tapi bagaimana dia menikmati
apa yang ada padanya, keadaan tubuh yang tidak lengkap itu, sehingga hari-harinya boleh menjadi saksi Kristus saluran berkat. Ya saudara, biografi ini tentunya kita manusia ya, ingin dilahirkan secara sempurna, apalagi ganteng cantiknya. Namun saya percaya bahwa kita kenapa tidak nanti 70-80 tahun lagi, tapi Tuhan punya rencana lain. Bisa harus lebih mandiri, lebih bersyukur, ya, lebih mengerti tentang hidup ini, lebih fokus lagi dalam mengembangkan pelayanan. Saya katakan, Tuhan, saya minta maaf, saya tidak usah. Saya tidak mau menyusahkan anak cucu saya, mereka dan mereka. Saya jalani hidup ini, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Saya ucap syukur untuk anak-anak, cucu-cucu, anak-anak mantu yang Tuhan titipkan buat saya. Juga jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja Kristen Nazaret, jemaat Nehemia. Saya berterima kasih untuk keluarga Allah yang begitu setia hingga saat ini. Saudara yang kasih, kalau Yesus sendiri saat dia melayani ya dalam dunia ini, banyak hal-hal yang juga disertakan. Saya perhatikan juga bahwa didikan generasi muda sekarang lain dengan generasi anak-anak ya saudara. Sekarang apa generasi milenial ya, itu tidak bisa dengan uang saja, makanan atau apa, tapi perlu apa, perhatian ya, perlu komunikasi yang baik saudara. Apalagi tantangan ya tahun baru, ada yang baru menghadapi tahun baru ini belum selesai 1 bulan saudara. Kita suka marah-marah, kita sujengkel, kita bikin benci, tidak senang dengan yang lain, kita mulai putus asa, ragu-ragu akan janji dan kuasa Tuhan. Kita saling menyalahkan pasangan kita, teman kerja kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita marah-marah ya, maka kita akan lama-lama darah tinggi. Darah tinggi apa? Jantungan dan sebagainya. Oleh sebab itu masuk katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Nikmati hidup ini sehari-hari, enjoy dengan ucapan syukur. Saya di masa bencana saudara, saya nikmati hidup ini. Pas Natal kemarin 7 tahun, saya mengucap syukur dia datang ke dunia dan melihat begitu banyak hal-hal juga yang bertentangan dengan kehidupan Yesus, hal-hal yang menyakitkan atau mengecewakan hati Tuhan Yesus. Itu kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 23 saudara. Saudara, jika kita mau menolong orang lain ya, jika orang itu belum berpengalaman atau dia belum mengalami hal-hal untuk bisa dia membantu orang lain, maka dia tidak bisa saudara. Ini bisa menolong orang lain, bisa menolong saudaranya, bisa menolong generasi muda yang lain, bahkan orang tua, walaupun secara fisik dia tidak lengkap, tapi karena dia sudah mengalami bagaimana dibully, ditolak, ya, diejek, dihina, saudara, sehingga dia bisa keluar dari lingkup itu. Dia melangkah sehingga apa saudara? Dia menjadi berkah saudara. Mungkin kalau orang lain dia sudah cacat bingung, kasih dia sudah mau jadi apa saudara? Ya. Bahkan banyak juga
orang-orang yang diberikan kepercayaan titipan anak-anak yang bagus, sempurna, mereka buang, mereka bunuh, mereka telantarkan, ya. Mungkin juga ada lingkup, dalam satu lingkup rumah tangga Bapa dan Mama ada, namun dia tidak mendapat kasih sayang yang utuh, perhatian yang utuh, ya, dari orang tua. Apalagi zaman sekarang, masing-masing lebih sibuk dengan HP-nya. Mama di timur, Bapak di selatan, anak-anak di barat, ya. Nanti kalau sudah ada badai baru, semua kumpul di ruang tengah. Di tengah-tengah penderitaan, jika kita bersama dengan Yesus, kita akan merasa kuat, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa ada harapan yang pasti, saudara. Saudara, mari kita nikmati hidup ini sehari-hari. Dalam Yohanes 16 ayat 33, karena masa depan, tapi ada banyak juga sekarang karena Kristus dia ditolak, dia dihina, dia dibuang dari keluarganya, dia tidak dapat lagi pekerjaan lagi, ya. Segala-galanya apa yang dulu dia nikmati yang fana itu dibuang. Tapi seperti Rasul Paulus katakan, apa yang dahulu ku anggap suatu keuntungan, setelah mengikut Kristus, dianggap itu semuanya rugi, saudara. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari percayakan dirimu kepada Allah. Sekalipun kita kehilangan teman, sekalipun kita kehilangan harta yang fana, saudara. Kadang orang tidak suka sama saudara, mungkin karena saudara tidak ikuti dia punya kemauan, saudara tidak ikuti dia punya kesenangan. Tapi jangan kita kecewa. Jika kita menyikakan hati Allah, maka berkat-berkat ilahi saudara akan dicurahkan kepada saudara dengan begitu limpah-limpah. Sebab kebahagiaan surgawi dia tidak akan musnah dengan apa yang ada dalam dunia ini, sehingga mujizat boleh terjadi. Kadang kita bilang sapinya, doa-doa ini Tuhan mengucapkan. Saudara, saya saksikan kakak ipar saya waktu dia dari Muslim, ya. Dia sakit jantung, sakit macam-macam. Obatnya itu satu plastik yang harga 2.000, yang besar. Saya datang ke sana kebetulan, waktu itu gembala masih kecil. Saya katakan, Mas sakit apa? Dia tidak tahu, saya sakit banyak ini. Saya pegang air ditimba-timba saja tidak kuat. Saya ke kamar mandi, saya jalan, saya rasa takut. Saya tidak bisa tidur. Mas sudah ke dokter, ini obatnya itu satu plastik ini. Sampai saya takut ini jadi racun ini, ya. Saya katakan, Mas, saya mau berdoa sama Mas, tapi kalau Mas mau, saya berdoa dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Mas percaya Nabi Muhammad, tapi saat ini jika Mas mau buka hati, percaya kepada Yesus, Tuhan tidak akan menolak Mas. Ya sudah, sapu harta sudah habis, mau bangun rumah sudah jadi, tinggal gombal-gombal saja yang ada. Sapu tabungan habis, jutaan semua habis untuk berobat. Saya pergi ke haji ini, bawa ayam, potong ini, itu, tapi tidak bisa. Dalam Markus 4:33-38, saat Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, Yesus tidur di buritan, saudara. Kita biarkan Yesus tidur. Murid-murid tidak ajak komunikasi dengan Yesus. Mereka merasa mampu, mereka merasa hebat, mereka merasa kuat, mampu menjalankan perahu itu. Tiba-tiba badai datang, saudara.
Murid-murid langsung tidak apa, buru-buru bangun. Kita mau binasa. Yesus bangun dan menghadap sehingga balik kita. Saudara, Yesus tidak biarkan anak-anaknya tenggelam. Yesus tidak mau anak-anaknya menangis, memikul beban sendiri. Saudara, kita ke gereja, kita bilang kita percaya Yesus. Waktu kita berdoa, amin, kita percaya, tapi buka mata. Yesus bisa nggak kita ya? Saya harus bayar utang sekian puluh juta. Saya sakit isu kanker, isu jantung, paru-paru, ya. Apakah saya bisa sembuh, saudara? Di dalam jemaat ini Tuhan, saudara, banyak Tuhan sudah menyaksikan mujizat dan kuasa-Nya. Ibu Sarja masih ada hingga saat ini. Sakit yang ditakutkan oleh wanita, kaum wanita. Tapi karena imannya dari Ibu Sarja Deda, doa semua sepakat, ya. Dokter juga Tuhan pakai, ramuan-ramuan Tuhan pakai, obat Tuhan pakai. Tapi dari iman, saudara. Saudara percaya Yesus mengalahkan dunia ini? Yesus mampu mengalahkan tantangan persoalan yang saudara hadapi. Saudara yakin penyakit apapun Yesus sanggup menyembuhkan? Haleluya, saudara. Saya berdiri di sini juga, saudara, mengalami badai tantangan hidup ini tanpa gelombang, saudara. Tidak mungkin saya ada di sini. Tidak mungkin gereja Kristen Nasaret Jemaat Nehemia ada di tempat ini. Tidak mungkin saudara jemaat ini ada di sini, saudara. Bukan simsalabim, oh gereja jadi Nehemia ada, jemaat ada. Tidak, saudara. Lewat tantangan yang luar biasa. Nanti kita akan melihat kilas sebalik. Ibu Tea, ya, dari Yayasan Nehemia masih ada saksi. Saudara, Yohanes 16:3. Aku telah mengalahkan dunia. Saat melewati api pergumulan, api tantangan, kita tidak akan terbakar. Saat kita melewati air, kita tidak akan hanyut, saudara. Saat kita menghadapi badai, kita tidak akan tegak. Kan? Semuanya itu katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia ini, saudara. Mengapa kita harus takut dan khawatir dengan nanti akan krisis ekonomi, ya, mulai virus mulai ada di Papua lagi. Saudara, kadang-kadang kalau ketakutan itu melebihi, itu juga dosa, saudara. Kalau ketakutan itu melebihi kekuatan kita, membuat orang stres, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa baik-baik, saudara. Tidak bisa bekerja baik-baik, saudara. Karena ketakutan yang berlebihan, saudara. Yesus telah mengalahkan dunia, saudara. Sehingga saat ini saudara bisa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita akan apa, saudara? Memberi pertanggung jawab. Jangan kita pikir bicara sembarang, kita bikin tingkah laku sembarang yang tidak tertib. Oh sudah, kita minta ampun nanti habis. Tidak, saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, saudara. Saudara, waktu Tuhan bawa saya, saudara, saat saya harus mengampuni suami saya yang dia berselingkuh, bukan saja dalam rumah, di luar rumah, ya.
02, 03, 04 dari Besi sampai Sentani sudah belum yang ada dalam rumah. Tuhan tutup sapunya. Saya berdoa, saya berpuasa, saya pegang janji Tuhan, saya percaya kepada firman Tuhan. Saya lakukan tanggung jawab saya sebagai istri, saya laksanakan dalam rumah tangga. Tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya lakukan, saudara. Saya imani firman Tuhan itu, saya imani. Ada rumah tangga katakan, oh, kok bikin? Saya juga bisa bikin, ya. Baku balas, gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Tapi di sini Allah mengajarkan kepada saudara dan saya, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau ikut Tuhan atau ikut manusia? Kita lihat dalam kitab Roma pasal 14 ayat 12. Roma pasal 14 ayat 12. Ini banyak orang yang tidak sadari. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada. Kita baca bersama-sama 1, 3. Demikianlah setiap orang akan mampu menyelesaikan, meredakan musuh. Banyak akhir ini kita dengar, ya, rumah tangga yang diguncangkan lewat perselingkuhan, penyelewengan, saudara. Kami dari Gembala katakan, datang kepada Yesus dengan hati yang tulus. Lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti engkau. Saudara, paling sakit itu kalau disakiti sama orang terdekat, saudara. Paling sakit itu kalau kita dikhianati sama orang-orang yang kita kasih. Tapi bagaimana Yesus mengajarkan kita dan saudara, kita harus melepaskan pengampunan itu dengan tulus, saudara. Kadang kita gampang di bibir kata bilang sama akan kau seampun, tapi dalam hati nanti kau, sabar akan ampun. Itu akan menjadi penghalang berkat, saudara. Doa kita cuma sampai di loteng saja, saudara. Tapi saat kita ungkapkan, deklarasikan pengampunan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka apa, saudara? Tuhan juga akan mengampuni. Kalau Yesus saja bisa mengampuni saudara seisi dunia ini, kenapa saudara yang sudah ditebus, kita mengaku sebagai anak-anak raja, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mengampuni sesama kita, saudara? Datang dari pelayanan, padahal kita tidak berjanji, ya. Kita tidak punya HP saat itu. Beliau datang dan saya serahkan, Pak, ini Mas perlu didoakan. Kata Mas, saat ini jika kau percaya kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus Juru Selamat dunia, saat ini juga Yesus akan menyembuhkan Mas. Iman dari Mas itu yang akan memulihkan Mas. Iya, sudah. Waktu berdoa, dia terima Yesus, dia percaya lawatan Allah terjadi. Dia katakan, coba dari dulu kah? Ya, kenapa baru sekarang? Sebab inilah saat Tuhan. Dulu waktu saya mau berdoa, ajak kakak saya, mereka buang saya, ya. Saat inilah waktu Tuhan, ya. Dia punya anak baru lahir, panas tinggi, saudara, sampai tidak dikasih pakaian. Saya bilang, Mas, anak kecil kenapa? Aduh, satu anak ini panas ini. Saya punya istri kandungan sudah ditutup. Nanti anak ini mati bagaimana? Saya bilang, saat ini, jika engkau percaya, saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Anak ini akan disembuhkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tolong bayi ini Tuhan, angkat dia punya demam, sakit, penyakit, supaya lewat mujizat ini orang tua percaya Yesus. Anak kecil langsung apa? Panas turun. Yang tadi semua merahnya sudah jangan itu, saudara. Ya, saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, Allah berikan goncangan badai dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dimanapun berada.
Agar apa saudara? Agar kita bangkit, agar kita melangkah ikut Yesus. Mari ke seberang. Jangan takut dengan ombak ini masalah, dengan tantangan apapun. Jangan takut dengan sakit penyakit apapun. Karena apa saudara? Dengan itu kita akan melihat, oh benar Yesus, aku membutuhkan Dia. Yesus bangun, tolong aku Yesus. Pengalaman hidup saya itu yang merubah saya, sehingga saya juga dapat dipakai Tuhan untuk menolong kaum wanita, menolong rumah tangga yang hancur. Saya yakin saudara, saat ini saudara juga mau bersyukur kepada Tuhan, menerima kehidupan ini dengan apa yang ada Tuhan titipkan buat saudara. Tuhan akan pakai saudara. Amin. Tiap-tiap pribadi itu masing-masing ya berbeda saudara. Ya. Dia punya talenta, dia punya karunia, dia punya berkat masing-masing. Cara Tuhan siapkan saudara untuk menolong orang itu dengan berbagai macam cara. Yang terakhir saudara, kita diminta pertanggungan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Apa yang saudara tabur, itulah yang saudara akan tuai kelak. Allah melihat perbuatan saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, saudara. Maka kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak cukup hanya menerima Yesus, percaya Yesus, kita dibaptis di sana. Itu yang saya hidup dengan Dia. Padahal saya selama itu tidak pernah meneruskan. Tapi yang kedua lagi saya berdoa, saya duduk. Yang kedua saya duduk dengan anak kecil, saya berdoa. Dan ketiga saya berlutut. Saya berlutut sama Bapa, jangan kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tapi saya tidak tahu arti doa itu waktu. Selesai berdoa dengan saudara, payah dia masuk, langkah kanan, kaki kanannya ambang pintu dan anak saya. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, seperti ini, dia tidak mau dilahirkan tidak sempurna dan mengalami penderitaan, penolakan dan sebagainya. Tapi akhirnya dia sadar bahwa hidupnya sangat berharga di mata Tuhan, sehingga dia menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak generasi muda yang diselamatkan. Saya yang berdiri di sini juga saudara, apa yang saya alami, rumah tangga yang hancur, porak-poranda, saudara, saya katakan baik, sama akan, tapi ada syarat. Almarhum katakan syaratnya. Syaratnya pertama, jangan ulangi lagi. Kedua, takut akan Tuhan. Ketiga, mengasihi kami dan sesama kami. Saya tidak minta emas, intan berlian, pakaian yang mewah, gedung mewah, tidak saudara. Saya minta tiga. Akhirnya apa saudara? Tuhan betul-betul merawat. Kami waktu itu tidak ada yang melayani majelis kah, pendeta apakah penginjil ada yang datang, Pak Yan bertobat, Ibu Karika bertobat, tidak saudara. Tapi bagaimana lawatan Tuhan langsung melawat kami saudara. Saudara, kalau anak kecil sakit, orang sakit baru meninggal, mungkin kita masih maklum ya. Tapi waktu itu ya, anak saya berdoa 3 kali, saya bicara dengan bayi saya ya. Yang terakhir saya sujud. Saya pertama berdoa, Tuhan, kalau ada apa-apa, ada apa, kasih saya. Saudara, kita jujur saat ini bahwa Tuhan saya membutuhkan Engkau. Sejauh ini saya memiliki Engkau, tapi kadang-kadang aku lebih menyukakan hati manusia daripada menyukakan hati Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan juru selamat.
tapi kita harus mengambil komitmen. Tuhan lihat dari hati kita yang jujur, sehingga mujizat perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan disebut orang-orang Kristen yang dewasa dalam rohani. Kalau orang-orang yang dewasa dalam rohani saudara, walaupun itu badai, ya, cobaan apapun, tantangan saudara, kita akan berdiri teguh saudara di hadapan Tuhan. Mungkin musuh menghina kita, mengejek kita, memberikan hal yang tidak baik, kita akan sembuh. Kita akan mendoakan, bukan kita mengutuk dia. Kita dewasa rohani, kita akan menangkap visi dan misi Allah. Kita banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dewasa dalam rohani, kita tidak mudah tersinggung saudara. Kita tidak tinggalkan Tuhan, kita maju terus. Ukuran yang kamu pakai, Tuhan akan ukurkan kepadamu saudara. Saudara, kita terus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur selalu dengan apapun yang kita hadapi hari-hari hidup ini. Nikmatilah itu bersama dengan Tuhan, dengan keluarga saudara, dengan penuh sukacita. Tuhan membentuk kita dengan berbagai cara untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Nya. Dan kita akan tutup dengan video kilas balik dari Ibu Gembala. Berapa hari lalu beliau ada ambil video di seri Sintani. Dengan hembusan nafasnya kita menjadi manusia. Mari selama ada kesempatan, nafas masih di kandung badan, mari kita mau ikut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau manusia. Kita nikmati hari yang hidup ini saudara, dengan happy, sukacita dari alam. Kita bisa melayani saudara, ya. Apa yang saudara bisa lakukan untuk mengutarakan, menyaksikan kasih, kebaikan, cinta kasih Tuhan? Jangan malu saudara. Kemarin ada ibu satu, dia semua rata-rata di tembok lagi, ya. Saya mau ke sini. Begitu saya sakit, oh saya beri di bikin bubur. Oh iya, saya rangkul dia, saya berkata, tolong Tuhan Yesus, jangan kasih menolong ini, bahwa dia tidak senang. Tapi dia percaya Yesus mampu menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan damai sejahtera. Ada sedikit misalkan, Ibu, beli susu atau beras. Urusan saya dengan Tuhan yang darah, tambahkan buat saya. Dan kita takut, nanti saya makan apa? Takut, nanti orang lihat saya berdoa dari dia. Mari apa yang saudara bisa buat, lakukan untuk menolong sesama kita. Sekecil apapun saudara, yang umat atau saudara kita butuhkan, perlukan, mari kita bantu. Mungkin tidak bisa uang, tidak bisa harta, lewat doa saja. Rangkul dia saudara, dia merasakan ada kepedulian. Di tempat hijau, dia jadi hijau. Tempat merah jadi merah, ya. Nanti di pohon dia menyerupai pohon, ya. Dulu cucu bilang pohon, daun, ya. Dan dia katakan sekarang yang alam jadi punya bilang pohon, daun, kuning, ya. Ya, mari kita kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dari mimbar ini saudara, saya rindu supaya umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biji matanya Allah,
Engkau berharga di mata Tuhan. Dia tebus dengan tidak cuma saudara dengan harta, dengan darah yang mahal, saudara. Kita tidak mampu membayar Yesus dengan apapun yang saudara miliki, sekalipun kita punya harta di dunia ini banyak. Surga dan bumi milik Allah, saudara. Kita ini hanya debu saja. Iman kita melangkah dari kebiasaan, dari hidup yang lama, kita melangkah kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Banyak orang menolak Yesus, saudara. Tidak mau ikut Yesus. Bagian dari sumber segala-galanya, saudara. Sumber hidup, sumber keselamatan, sumber berkat jasmani rohani, sumber sukacita dan damai sejahtera, saudara. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Kesehatan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya kita datang pada Yesus, saudara. Kenapa kita menolak Dia? Mengapa kita ikuti itu orang yang saya malu, jadi dia sudah saya ikut orang mengabaikan ajakan Yesus, larangan Yesus, saudara. Kita jujur di hadapan Tuhan saat ini. Seberapa lama kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Dan dari Kalibar, Nilam, Jerry, Immanuel Kalibar, apa yang kau dapat di rumah ini, mari kau pegang sampai mati. Hidup adik kakak, bagus sayang terus. Mari turunkan itu untuk kau punya anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus dan sudah baru. Tapi apa pernah kalian jalan dengan kaki telanjang? Tapi apa pernah kalian satu hari pakai baju baru disuruh satu malam? Saya potong saya tak bisa menangis, ya. Ingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan membentuk pribadi karakter-karakter kita dibersihkan oleh Tuhan. Silakan, Om Dio. Saudara bisa lihat di sini. Rumah sereng yang selalu dirindukan, tempat yang hangat, penuh kasih sayang dan kebahagiaan, banyak cerita dan kenangan masa kecil yang penuh dengan kebahagiaan. Belajar arti hidup di sini, belajar arti iman di sini, belajar arti keluarga di sini, belajar arti mengampuni dan mengasihi di sini, belajar arti memberi dengan segenap hati, sampai lupa bahwa sutra ada apa lagi yang ada di tangan. Tapi justru itu yang bikin senang dan bahagia sampai sekarang. Belajar arti kasih sayang yang sebenarnya, sampai air mata tumpah. Makan baku bayi, ingat orang lain. Satu susah, lain bantu. Satu senang, lain bahagia. Belajar arti disiplin dalam hidup. Makanya Rotan dan Ikati selalu menyapa setiap ada pelanggaran yang dibuat, dan setelah tahun tiap hari pagi buta untuk bangun dan duduk berdoa serta dengar firman Tuhan sebelum melakukan semua aktivitas kehidupan sepanjang hari itu. Belajar arti menghargai waktu, pergi sekolah terlambat atau pulangnya main di teman rumah, siap-siap sampai di depan pintu masuk. Sederet pertanyaan akan lalu pribadi yang dulu keluarganya sering walaupun dulu belum ada ojek, pacul jalan kaki 1 kilo
tapi penuh sukacita. Misionaris bersama-sama kami berdua, kami bikin camping itu saudara, 200 anak ya saudara. Banyak mahasiswa-mahasiswa, mereka belajar doa di sana dan puasa. Dari pondok itulah saudara, banyak generasi muda yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pendeta-pendeta, menjadi orang-orang yang berhasil dalam pemerintahan ya, dan masih banyak hal saudara. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, di Belanda. Sekian kilas sebalik dari hidup yang kita nikmati sehari-hari bersama dengan Tuhan, sehingga anak cucu bahkan orang-orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk anak-anak, membantu dan cucu-cucu, tapi hanya kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat untuk bekal yang tidak akan punah oleh waktu dan zaman. Tuhan memberkati. Kami persilakan Ibu kembalakan ini, kita angkat lagu pujian. Seluruh kehidupan kita mau memuji kebesaran Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Haleluya. Terima kasih untuk setiap lawatan dan kebenaran firman yang kami terima di hari ini. Kami akan bawa pulang itu, menjalani hari dan kehidupan aktivitas kami di minggu yang baru. Mari saudara-saudara, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan, berserah penuh dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas umatmu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang manis persekutuan kita dalam Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian terus kekal sampai Maranatha. Amin. Pujilah Allah yang mulia. Sambut
Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari sekali lagi ambil doa syukur dan menyerahkan kehidupan bersama keluarga di usbu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya itu
buat kami Bapa menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara siap menyenangkan hati Tuhan? Saya mau tanya untuk saudara, siap menyenangkan hati Tuhan? Amin. Walau engkau siap ditolak oleh manusia, siap? Amin. Walaupun engkau difitnah, engkau dibenci, engkau menderita ikut Tuhan, engkau bayar harga mahal untuk terus mengiring Yesus, apakah kau mau tetap setia dengan Tuhan? Mau rindu selalu menyenangkan hati Tuhan? Walaupun mungkin banyak kerugian yang kita dapat, banyak aniaya yang kita dapat, banyak sialnya, banyak hal yang tidak enak kita dapat. Seperti kata Paulus, hari ini aku mau mencari kesukaan Allah. Aku coba, terus mencoba mencari perkenanan di hadapan Allah dan bukan manusia. Mari kita berdoa di hadapan Allah. Bapa, terima kasih, firman-Mu sudah kami terima, merobek hati kami yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, egoisan. Kami mau merendahkan hati dan mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu Oma Kanita yang sudah disampaikan bagi kami. Hari ini kami membuat komitmen baru dengan Tuhan, bahwa kami mau mencari kesukaan di hadapan Engkau ya Bapa, bukan kepada manusia. Mulai sekarang kami akan berani mengambil sebuah keputusan, walaupun kami akan dibenci oleh dunia, kami dijauhi oleh manusia, tapi kami menyuka hati Tuhan. Apalah artinya kami memiliki segala sesuatu di dunia, kami sukses, nama kami makmur, hidup kami enak, tapi kami tidak berkenan di hadapan Allah. Apalah gunanya Tuhan? Apa gunanya semua yang kami miliki di dunia tanpa Tuhan? Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, jemaat GKI Nehemia seluruhnya setia, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu mulai hari ini, ketika kami membuat komitmen bahwa kami mencari perkenanan Tuhan, dan kami mau menyuka hati, menyuka ciptakan hati Tuhan. Biarlah keputusan yang kami ambil hari ini, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini bagi kami, hamba-Mu yang sudah melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Oma terkasih Tuhan, terus pakai, perlengkapi lebih lagi lewat karunia, talenta, dan kepercayaan, untuk terus membawa jemaat GKI Nehemia semakin dekat dengan Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Segala pergumulan yang kami alami hari ini, jemaat yang datang dengan sakit penyakit, tadi firman Tuhan sudah menguatkan kami, Yesuslah segala-galanya. Hari ini kami mau menyebut nama Yesus. Apa yang kami alami di dunia ini, kami butuh ekonomi, kami meningkat, kami butuh pekerjaan, kami butuh kesembuhan, kami butuh kesehatan, kami butuh keberhasilan, kami butuh kebahagiaan. Kami temukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat pulang menerima berkat ini ya Bapa. Kami menjadi umat pemenang, karena Yesus sudah janjikan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah yang kurang, Roh Kudus terus tambahkan, melimpah ruah bagi hidup kami. Yang lebih, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, segala yang punya pujian, pengagungan hanya Yesus kami kembalikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bersama dengan sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat,
untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Yesus Kristus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dengan keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita memuji Tuhan, kita akan refnya saja. Maka jiwaku memuji-Mu. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mohon kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat Gereja Kristen Nazaret di Kabupaten Abipura hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Romawi 1, kegiatan pelayanan. Tim yang akan melayani pada ibadah minggu pagi tanggal 14 Januari 2024 sebagai berikut: Pengkhotbah Ibu Pendeta Freda Esther Kanipa STH, WL Ibu Dian Kristo, Singers Ibu Nila Piris dan Ibu Rosa Matruti. Aser atau penerima tamu Bapak Jok Takatu dan Bapak Daniel Iwan Kusworo. Kolektan Ibu Atar Maikeo, Ibu Santi Ialau dan Bapak Daniel Tapilaku. Infokus Saudari Selin Sandia Liko. Doa pengantar Ibu Agnes Yobi. Romawi kedua, nanti orang lain. 1. Doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Disampaikan kepada sesuai dengan peraturan gereja GKI Nehemia yang ditetapkan bersama, diwajibkan untuk yang terlibat dalam ibadah minggu pagi agar mengambil bagian dalam doa dan puasa. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang bertugas dan berhalangan dan tidak bisa melayani pada ibadah minggu pagi, harap melapor 3 hari sebelumnya kepada koordinator tim pelayanan atau sekretaris agar dilakukan pergantian tim pelayanan. Yang ketiga, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa hari ini dari tim panitia ulang tahun gereja pada bulan November lalu, mohon maaf karena souvenir berupa gelas ini baru tiba, barangnya baru tiba. Jadi awalnya direncanakan bahwa akan diberikan pada saat ulang tahun gereja, tetapi karena barangnya baru tiba, disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat, mohon maaf bahwa gelas ini dijual seharga 50.000. Jadi kepada Bapak Ibu Jemaat atau masing-masing pribadi yang mau ambil, dipersilakan. Gelas ini souvenir pada saat ulang tahun gereja sudah tersedia di belakang. Jadi Bapak Ibu sebentar yang bersedia mengambil, dipersilakan. Harga segelas ini Rp50.000. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan untuk menopang dan kita kembalikan kepada kas gereja kita, karena pada saat pengeluaran untuk ulang tahun gereja kita di bulan November tahun lalu. Dan yang keempat, atas nama Gembala, Majelis dan Pekerja Jemaat GKI Nehemia mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat yang berulang tahun pada hari ini atau pada minggu ini. Salah satunya Oma Yeni ya, Oma Yeni selamat ulang tahun. Dan juga Bapak Ibu yang ulang tahun pada minggu ini tidak kami sebutkan, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu semua dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, pelayanan, dan rumah tangga masing-masing. Demikian warta Jumat yang kami sampaikan. Oh mohon maaf, yang satunya atas nama Gembala, Majelis dan Pekerja mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gembala Bapak Alfred ini yang sudah melayani kami lewat pelayanan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Demikian warta Jumat, atas perhatian Bapak Ibu ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu di bulan yang baru, di tahun yang baru. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Shalom.